Shalom, Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Ya, saya rindu panjenengan semuanya selalu dianugerahi kebaikan oleh Tuhan. Dianugerahi hal-hal yang luar biasa oleh Tuhan. Ya, saya membuka pintu menyambut pagi yang sejuk di Ubud, ya, di Bali. Ada sesuatu yang mengingatkan saya tentang suasana pagi, sebuah keindahan di mana ketika pagi kita bangun, kita selalu memiliki kerinduan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya kan? Panjenengan saya itu punya kerinduan untuk komunikasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa membangun komunikasi dengan Tuhan? Tentu, ayo sama seperti saya membuka pintu tadi. Ya, bukalah hatimu. Sampaikan salammu kepada Tuhan dan berdialoglah dengan Dia. Karena Dia adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya, dan janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul pada pasal 9 ayatnya yang ke-5, pengalaman Saulus ketika dia berjumpa pertama kali dengan Yesus. Yesus yang sudah naik ke surga loh ya. Tetapi dia tetap menjadi pribadi yang hidup, yang tidak pernah berhenti di dalam menyapa umat kepunyaannya. Termasuk pada saat itu Yesus menyapa Saulus. Apa kata Saulus yang disampaikan kepada Yesus? Ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, tetapi di tengah jalan Yesus menyapa Saulus dan Saulus terkejut. Dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Yesus katakan apa? "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Terjadi sebuah dialog. Terjadi sebuah komunikasi. Terjadi sebuah percakapan dari orang yang sangat membenci Yesus, dari orang yang ya kenal Yesus, tetapi pikiran dia bukan untuk menyembah Yesus, tetapi justru untuk melakukan perlawanan yang ditunjukkan oleh Saulus kepada para pengikut Kristus di kala itu. Tetapi yang menarik bagi saya melalui satu bacaan tadi, Kisah Rasul 9 ayat ke-5 apa? Dialog, komunikasi. Ketika Tuhan sudah membuka hati untuk Saulus, dan Saulus juga menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan itu, dan Saulus pun juga membuka hati untuk Tuhan hadir dan menyapa dirinya, maka yang terjadi apa? Kesatuan hati antara Yesus, ya, Tuhan yang hidup itu, dengan Saulus yang pada akhirnya diberi nama Rasul Paulus. Membuka hati melalui percakapan, membuka diri melalui dialog, melalui komunikasi. Itu menjadi sangat penting Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kenapa? Karena pada titik tertentu manusia itu bisa berada pada masa jenuh. Pada masa dia merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup karena ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, di perasaannya, sehingga mau melangkah gitu aja, begitu sangat berat. Kenapa? Ada beban yang menempel di hatinya, di pikirannya, di perasaannya. Nah, situasi-situasi yang demikian itu adalah situasi-situasi yang sangat misteri, yang sulit dinalar, sulit dipikirkan, dan bahkan kadang-kadang kita tidak tahu kami harus berbuat apa, kami harus berlaku bagaimana. Dan ingat, ketika orang tidak memiliki keberanian untuk membangun komunikasi di tengah situasinya yang sulit tersebut, ketika pikirannya, perasaannya, hatinya dibebani oleh macam-macam situasi hidup, sekali lagi, kita tidak akan kuat.
tidak akan kuat. Maka kita perlu ngomong gitu. Saya, panjenengan semuanya perlu matur sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, bercakap dengan Tuhan, mengeluarkan semua kepenatan dan kepanikan yang sedang kita alami. Cukup ngobrol, iya ngobrol, tetapi ngobrol dengan kejujuran. Jadi omongkan apa yang kau rasakan. Hatimu sakit, katakan sakit. Ada sesuatu yang melukai dirimu, katakan kau terlukai. Ada perasaan bersalah yang begitu menghimpitmu, katakan memang engkau sudah mengakuinya dari situasi itu. Bahkan ketika engkau merasa hampir-hampir kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena situasi ini sudah teramat sulit, situasi ini sudah teramat berat. Ngomong, curhat. Karena melalui curhat itu, melalui ngomong itu, mau tidak mau akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan suasana hati yang baru, suasana hati yang benar-benar dipenuhi oleh keyakinan diri. Karena lewat relasi dan komunikasi yang kita bangun dengan Tuhan itu, maka dampak positifnya apa? Pastilah hasil komunikasimu dan relasimu dengan Tuhan akan mendatangkan ketenangan. Ya, akan mendatangkan ketenangan. Nah, ketika ketenangan itu ada di dalam diri kita, maka kita bisa melangkah, kita bisa melanjutkan hidup, kita bisa menjalankan kewajiban kita untuk melangkah ke hal berikutnya. Ayo curhatlah. Katakan apa yang ada dalam dirimu kepada Tuhan. Rasakan bahwa Dia tidak akan pernah berhenti di dalam menyapa panjenengan dan saya. Karena kebaikan Tuhan akan dinyatakan kepada setiap orang yang berani membuka dirinya, yang berani berkomunikasi dengan Tuhan, yang berani membangun relasi dengan Tuhan, yang berani mengeluarkan secara terbuka kondisi psikisnya, kondisi fisiknya. Bahkan di saat kita hampir-hampir menganggap bahwa ini adalah kemustahilan kalau aku bisa menyelesaikan pergumulanku. Tapi ingatlah, Tuhan adalah tempat kita untuk bisa merasakan akan kasih dan hadiratnya. Karena ketika Dia menyertai panjenengan dan saya, apalagi kita intensitas perjumpaannya dengan Tuhan itu benar-benar dilakukan secara serius, dan kita selalu berkomunikasi dalam situasi yang bagaimanapun, keadaan yang bagaimanapun, maka Tuhan akan memberikan saya dan panjenengan semuanya apa? Kelegaan. Kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ingat? Ingat firman Tuhan itu? Ya, itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Sambut harimu, dan jangan pernah berhenti untuk ngomong apapun. Karena Tuhan tahu sebelum kau memintanya. Tapi kita perlu ngomong supaya kita tidak membawa beban kita ini sendirian. Karena kalau kita sendiri, kita akan lemah. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, pasti bisa. Pasti bisa. Tuhan memberkati.